Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah? Ibadah-ibadah apa saja yang diistimewakan oleh Rasulullah pada 10 akhir daripada bulan Ramadan? Yang pertama, Rasulullah semakin mengencangkan ikat pinggang. Artinya semakin meningkatkan kesungguhan di dalam beribadah. Mengisi hari-hari di akhir Ramadan dengan ibadah. Pada malam-malam tersebut juga Rasulullah tidak menggauli istrinya karena beliau fokus untuk ibadah kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi tidak berbaring denganku pada 10 akhir bulan Ramadan karena beliau beriktikaf di masjid. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rawahu Syaikhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Kita menyaksikan sebagian besar umat Islam justru semakin akhir bulan Ramadan semakin lemah di dalam ibadah. Kita saksikan mal-mal, swalayan-swalayan, pasar baik tradisional ataupun modern semakin ramai dikunjungi manusia. Bahkan pada saat ibadah sekalipun. Banyak pasar modern yang pada bulan Ramadan buka 24 jam. Atau diundurkan waktu tutupnya sampai larut malam. Sebaliknya, masjid-masjid, musola-musola semakin kosong ditinggalkan jamaahnya. Karena sedang sibuk mengurus atau sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Mempersiapkan hari lebaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya justru semakin akhir bulan Ramadan semakin fokus dan giat dengan ibadahnya. Subhanallah. Memang kita rasakan semakin akhir bulan Ramadan terasa badan semakin lemah dan semakin letih. Sebenarnya karena kita tidak punya semangat yang membara. Padahal apabila semakin banyak tantangan, semakin banyak rintangan di dalam ibadah, justru nilainya semakin besar. Inna idzamal jaza ma'a idzamal bala. Bahwasanya besarnya pahala itu juga tergantung pada besarnya ujian. Jadi yang pertama merujuk kepada Rasulullah, 10 akhir bulan Ramadan semakin mengencangkan ikat pinggang, semakin memperbanyak ibadah. Lalu yang kedua, Rasulullah menghidupkan malam-malam Ramadan qiyamul lail dengan sholat tahajud, sholat hajat, istighfar, sholat malam atau kita sebut sholat tarawih, membaca Al-Quran dan lain-lain. Bahkan dalam satu riwayat bahwa para sahabat sepeninggalnya Rasulullah, mereka kalau sholat tarawih berjamaah membaca ayat Al-Quran 200 ayat setiap rakaatnya. Sehingga selesainya mereka sholat malam
hampir waktu subuh atau waktu makan sahur mereka. Subhanallah. Lagi-lagi kita sering sebaliknya. Bila ada imam dalam sholat tarawih misalnya, ayat yang dibacanya panjang-panjang atau suratnya yang panjang, kurang diminati oleh makmumnya, bahkan ditinggalkan oleh para jamaahnya. Nabi SAW bersabda, "Man qoma bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qoma bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qoma bi alfi ayah kutiba minal muqsitin." Barang siapa mengerjakan sholat malam dengan membacakan 10 ayat Al-Quran, tidaklah lagi dicatat sebagai golongan orang-orang yang lalai. Dan barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat Al-Quran, maka ia dicatat sebagai orang-orang yang patuh atau tunduk. Dan barang siapa yang sholat malam dengan membaca 1000 ayat, ia dicatat sebagai orang yang adil atau mampu menempatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bin As. Ringkasnya, sekurang-kurangnya usaha menghidupkan malam Ramadan kita laksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan juga qiyamul lail yang lainnya, sholat tarawih berjamaah. Tentu itu adalah ibadah minimalis, maksimalisnya tak terbatas. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, pada malam 10 akhir Ramadan, Rasulullah membangunkan anggota keluarganya. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqidu ahlahu fil ashril awakhiri min Ramadan, wa kulla saghirin wa kabirin yutiqus shalah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan anggota keluarganya di 10 akhir Ramadan, dan juga setiap anak kecil maupun besar yang sudah sanggup mendirikan sholat dibangunkan oleh Rasulullah. Misalnya juga ketika Rasulullah berjalan menuju masjid, ya, atau dari masjid sengaja membangunkan yang lainnya, lewat di depan rumah Fatimah dan Ali. Ya Ali, ya Fatimah, ala taqumani fatusalliyani. Apakah kau sudah bangun? Salatlah kalian. Begitu ajakan Rasulullah membangunkan seluruh anggota keluarganya. Sungguh alangkah indahnya di malam hari, mungkin menjelang makan sahur, suami bangun, kemudian menunaikan sholat malam. Istri mungkin saja masak untuk makan sahur. Luar biasa. Turunlah para malaikat memberikan rahmat kepada mereka, kepada anggota keluarga tersebut. Subhanallah. Yang keempat, pada 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi di antara waktu maghrib dan isya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim bahwasanya Abu Hudzaifah mengerjakan qiyam Ramadan bersama Nabi pada suatu malam. Kemudian sebelumnya Nabi mandi dengan didindingi atau dihalangi oleh Abu Hudzaifah. Kemudian sisa air itu dipakai oleh Hudzaifah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendindingi atau menjaga Abu Hudzaifah yang sedang mandi itu. Ibnu Jarir berkata, para sahabat sangat menyukai mandi pada setiap malam dari malam-malam akhir daripada bulan Ramadan.
hikmahnya pada malam itu akan terasa lebih fresh dan lebih segar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, 10 akhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid sepanjang libur Ramadan sampai datangnya Idul Fitri. Kecuali tentu pada saat mandi, buang hajat dan keperluan yang mendesak. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 akhir dari Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah. Artinya Rasulullah senantiasa iktikaf di 10 akhir sampai Rasulullah kemudian wafat. Tentu wafat pada bulan yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah pada 10 akhir. Imam Syafi'i mengatakan bahwa barang siapa yang meneladani Nabi dalam i'tikaf di hari 10 akhir Ramadan, hendaklah ia masuk ke dalam masjid atau musola sebelum terbenam matahari menjelang malam 21 Ramadan. Dan hendaklah ia keluar dari i'tikaf sesudah terbenam matahari di malam hari raya Idul Fitri. Namun kemudian Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkata, akan tetapi lebih baik terus tinggal di dalam masjid sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Hadirin jamaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar di 10 akhir bulan Ramadan mencari dan menunggu malam qadar. Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam kalimat lain, iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah, tunggulah malam qadar pada 10 akhir bulan Ramadan. Dengan cara apa? Tentu dengan memperbanyak ibadah. Malam qadar adalah malam yang mulia, malam kemuliaan yang nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun. Maka mari pada malam-malam 10 itu, sambil kita juga menunggu malam qadar, kita melakukan berbagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan. Karenanya mari kemuliaan itu insya Allah akan dapat kita raih bersama. Keistimewaan itu akan dapat kita raih bersama kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh dan ibadah di dalamnya. Maka bulan Ramadan akan menjadi istimewa untuk kita. Jangan sampai bulan Ramadan datang kepada kita, menghampiri kita, lalu berlalu begitu saja tanpa makna. Maka Rasul pun mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salaho qabla ayyufarulah. Celakalah seseorang bila bulan Ramadan menemuinya, kemudian keluar Ramadan itu sebelum ia mendapatkan ampunan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kekuatan dan keyakinan serta iman dalam diri kita, dan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Ia ridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.